Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat religi Gunung Kidul yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam podcast Sumringah Ramadan 1447 Hijriah. Bersama saya Iwan Zuhri. Kali ini kita akan mengkaji tentang mengevaluasi ibadah puasa selama bulan Ramadan. Dan telah hadir bersama kita Ustadz Haji Labib Junaidi, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Yapi Bansari. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat ini kita sudah memasuki di penghujung bulan Ramadan. Betul Pak Iwan. Yang artinya bulan yang penuh rahmat ini akan segera usai. Kira-kira apa yang kita lakukan di akhir-akhir bulan Ramadan ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang dirahmati Allah. Sebelum kita urai tentang materi tentang mengevaluasi ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, Pak Iwan, terlebih dahulu puji syukur alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali di podcast Sumringah Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Allah senantiasa menurunkan hikmah nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Iwan, hari ini kita sudah berada di 10 akhir bulan Ramadan. Itu tandanya sebentar lagi Ramadan akan segera meninggalkan kita. Dan tentu saja kita belum tahu di tahun yang akan datang kita masih bertemu kembali atau tidak dengan bulan Ramadan. Ramadan akan tetap ada sebelum kiamat, tetapi kita belum tentu di tahun depan akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Untuk itu, di akhir bulan Ramadan ini, marilah kita mengevaluasi ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan. Tentang sholat kita, tentang zakat kita, tentang sedekah kita, dan lain-lain. Yang kemudian di akhir bulan Ramadan ini akan menemukan banyak hikmah, peningkatan ibadah di diri kita yang tentunya akan seperti yang dijanjikan Allah bahwa tujuan puasa bukanlah untuk kesusahan, bukan untuk kesukaran, bukan untuk dahaga, bukan untuk lapar, dan lain-lain, Pak Iwan. Tetapi hikmah utamanya adalah menuju ketakwaan. Jadi inilah yang sebenarnya kita evaluasi sejauh mana puasa yang kita lakukan ini dapat meningkatkan ketakwaan kita. Salah satu ibadah yang sebenarnya akan banyak memberikan pelajaran bagi kita untuk terus meningkatkan ketakwaan. Bahwa setiap ibadah tentu ada hikmahnya. Dan itu yang akan terus kita evaluasi. Sholat umpama, di dalam kita sholat itu kan salah satu tujuannya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari fahsya dan mungkar, dari kejelekan, dari kemungkaran. Begitupun puasa, saya kira Allah memberikan hikmah tujuan agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di akhir Ramadan ini, apakah proses yang sudah 20 harinan lebih ini telah dapat meningkatkan ketakwaan kita atau belum? Itu Pak Iman. Nah, menurut Imam Ibnu Rajab itu kan menyebutkan bahwa tanda dari sebuah ketaatan diterima di sisi Allah itu adalah dapat menuntun kita menuju ketaatan yang lebih tinggi, menuju beribadah yang lebih baik setelah ibadah kita lakukan. Dan tanda-tanda ditolaknya ibadah ketaatan adalah dengan melakukan kemaksiatan setelah ibadah. Jadi ketika habis sholat kemudian
kita melakukan kemaksiatan, itu tanda sebagai bukti bahwa ibadah kita ditolak. Begitupun puasa, ketika puasa, setelah puasa kok kemudian kita banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah ada ajaran untuk terus melanggengkan, terus mengistiqomahkan ibadah puasanya. Kemudian setelah puasa kita ya mumpung tidak puasa, biasanya seperti itu. Nah inilah yang patut kita koreksi, patut kita evaluasi sejauh mana ibadah puasa itu telah membimbing kita menuju kepada ketakwaan itu, Pak Iwan. Terus kaitannya dengan awal Ramadan dulu, ketika kita mau puasa itu biasanya banyak orang, kita ini, sudah membuat program-program yang begitu luar biasa. Nah di puasa itu kan pelaksanaannya. Ada yang memprogram 1 malam 1 juz, 1 hari 1 juz. Kemudian sholat tarawih full, tidak akan bolong-bolong. Kemudian akan sholat tahajud. Nah program-program yang telah ditentukan masing-masing orang itu kemudian selayaknya menjelang akhir Ramadan ini kita evaluasi kembali apa sudah dilaksanakan semua. Yang 1 malam 1 juz sudah dapat berapa juz dan seterusnya. Yang nantinya kemudian di akhir Ramadan ini, menjelang akhir Ramadan ini, ibadah kita akan terus meningkat. Harapannya nanti setelah Ramadan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan terus langgeng di bulan-bulan 11 bulan setelah puasa Ramadan itu. Saya kira itu Pak Iwan. Jadi hari ini kita monggolah kita mengevaluasi ibadah-ibadah kita selama kurang lebih 20 hari yang telah kita lalui ini. Sudah sesuaikah dengan jalan menuju ketakwaan? Atau sudah sesuaikah dengan program-program yang dulu ditentukan oleh masing-masing orang? Akan sedekah, akan sholat, akan macam-macam itu yang hari ini kemudian akan kita evaluasi bareng-bareng untuk kemudian perbaikan di akhir bulan Ramadan. Kira-kira seperti itu Pak Iwan. Iya baik Ustadz, menarik sekali kajian kita pada hari ini. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa keberhasilan ibadah di bulan Ramadan itu dapat dievaluasi dari perubahan sikap dan konsistensi ibadah setelah bulan Ramadan. Betul Pak Iwan. Jika semangat ibadah terus terjaga dan perilaku maksiat ditinggalkan, maka itu menjadi indikator bahwa puasa kita diterima oleh Insya Allah. Amin. Mungkin amin, seperti amin. itu, Ya. Ustadz. Ya. Mungkin ada sedikit closing statement dari Ustadz, silakan. Sahabat religi yang dirahmati Allah, di akhir Ramadan ini marilah kita mengoreksi, mengevaluasi ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan yang telah kita lalui. Dengan demikian kita akan meningkatkannya di akhir Ramadan dan doa kita selalu semoga di tahun yang akan datang kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Kita tetap ibadah secara istiqomah selama 11 bulan selain bulan Ramadan sehingga predikat takwa itu akan kita terima. Begitu Pak Iwan. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Demikian pemirsa kajian kita bersama Ustadz Haji Labib Junaidi. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya Iwan Zuhri undur diri. Sampai jumpa di podcast Sumringah selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.